Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa dari Pendidikan Sosiologi 2023 dengan NIM 1405623014. Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas tema atau topik bukan sekadar joki, transformasi sistem pendidikan Indonesia pasca AI. Jujur aja ngebahas ChatGPT di tugas UAS sistem pendidikan Indonesia ini tuh agak tricky. Kenapa? Karena di kampus-kampus topik ini tuh sering jadi rahasia umum. Dosen tahu, mahasiswa pakai, mahasiswa tahu, dosen tahu gitu. Tapi kita jarang bahas ini secara terbuka sebagai sebuah masalah sistem. Kebanyakan orang cuma lihat AI sebagai alat curang atau joki gratisan. Padahal kalau kita bedah pakai kacamata sosiologi, fenomena ini jauh lebih besar dari itu. Ini soal perubahan budaya belajar dan juga guncangan buat sistem pendidikan kita yang sebenarnya itu udah lama butuh perbaikan. Jadi judul topik saya pada kali ini itu bukan sekedar joki, transformasi sistem pendidikan Indonesia pasca AI. Jadi saya bakal ngeposisiin ini sebagai pihak yang netral karena saya juga pengguna AI, tapi saya juga sebagai calon pendidik yang peduli dengan masa depan sumber daya manusia kita gitu. Jadi yang pertama itu kita harus tanya, kenapa sih penggunaan AI meledak banget di kalangan mahasiswa Indonesia? Jawaban simpelnya itu karena sistem kita memungkinkannya. Dalam sosiologi, perilaku individu itu dipengaruhi sama struktur. Nah, struktur pendidikan kita ini masih banyak yang fokus ke output, berupa nilai angka, bukan proses. Jadi dosen itu sering ngasih tugas kayak bikin makalah atau rangkum buku atau soal-soal hafalan. Ya, jadi wajar aja gitu kalau misalnya mahasiswa sebagai aktor rasional milih jalan pintas, yaitu AI yang nawarin efisiensi. Jadi kalau misal tugas yang dikasih dosen itu bisa dikerjain AI dalam 5 detik dengan nilai sempurna, berarti ada yang salah sama alat ukuran, bukan cuma mahasiswanya gitu. Fakta di lapangannya, interaksi sosial di kampus juga berubah. Dulu kalau kita buntu ngerjain soal atau ngerjain tugas, kita itu bisa nanya ke teman atau diskusi sama dosen. Tapi sekarang kita itu lebih sering nanya ke ChatGPT atau ke AI lainnya. Jadi di situ ada pergeseran interaksi dari manusia ke manusia, jadi manusia ke mesin. Nah, ini tuh tantangan buat sistem pendidikan Indonesia. Kalau fungsi transfer ilmu udah bisa diambil sama mesin, terus fungsi sekolah dan kampus itu buat apa? Apakah cuma buat cetak ijazah? Kan enggak gitu. Skeptis dulu. Sebagai mahasiswa pendidikan sosiologi, saya melihat itu ada potensi besar buat pemerataan pendidikan. Kita tahu banget kalau pendidikan di Indonesia itu timpang. Kualitas guru di Jakarta beda jauh banget sama di daerah 3T, daerah tertinggal, terdepan, dan juga terluar. Nah, AI ini punya sifat demokratif. AI ini punya sifat yang demokratis. Jadi asal ada internet, anak di pelosok Papua itu bisa dapat jawaban yang sama cerdasnya dengan anak di Jakarta Selatan. Bayangin peran AI itu sebagai tutor privat gratis, kayak misalnya di kelas yang muridnya itu ada 40 orang. Nah, guru itu nggak mungkin bisa ngeladenin pertanyaan mereka satu persatu gitu. Jadi di sini AI itu masuk mengisi kekosongan itu. Contoh nih, misalnya saya sering minta AI atau misalnya ChatGPT atau misalnya Gemini itu buat bantu ngejelasin teori sosiologi yang ribet tapi pakai bahasa mahasiswa, dan itu ngebantu banget buat pemahaman saya. Jadi kalau misal sistem pendidikan kita bisa mengintegrasikan ini, AI itu bisa jadi alat buat ngurangin kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah. Jadi ini tuh bukan lagi soal teknologi, tapi ini tuh soal keadilan sosial dalam akses ilmu. Tapi ini yang krusial, ada dampak negatif yang sifatnya laten, alias nggak kelihatan secara langsung tapi merusak pelan-pelan. Kalau saya
itu nyebutnya budaya instan dan kematian proses. Nah, pendidikan itu kan harusnya memanusiakan manusia lewat proses berpikir. Masalahnya, generatif AI ini sering bikin kita jadi terlena. Kita jadi bisa menjadi generasi editor, bukan penulis. Jadi kita itu cuma ngerapiin jawaban dari AI aja tanpa benar-benar mikir isinya. Bahayanya apa? Bahayanya itu kita bisa jadi halusinasi data. AI itu sering banget ngarang bebas, tapi bahasanya itu kayak meyakinkan. Nah, kalau misalnya siswa atau mahasiswa Indonesia itu nggak punya literasi digital dan kemampuan verifikasi yang kuat, kita bakal nelan mentah-mentah informasi tersebut. UNESCO sendiri dalam panduannya udah wanti-wanti banget soal hal ini. Jadi pendidikan itu harus tetap human centered. Kalau kita terlalu bergantung, takutnya kita kehilangan kemampuan berpikir secara kritis. Bayangin lulusan sarjana pendidikan atau sosiologi yang IPK-nya itu 4 tapi hasil dari AI. Tapi ketika terjun langsung ke masyarakat itu nggak bisa analisis masalah karena nggak ada koneksi internet gitu. Nah, kalau kayak gitu kan ngeri ya. Jadi kita itu bisa jadi robot yang disetir sama algoritma. Terus sistem pendidikan Indonesia itu harus gimana? Melarangkah atau kayak gimana gitu? Tapi kalau melarang itu kan mustahil. Jadi itu tuh kayak nahan ombak pakai tangan, kayak impossible gitu. Nah, solusinya itu adalah kita harus adaptasi kurikulum. Sistem evaluasi kita itu harus berubah total. Dari ujian tertulis yang sifatnya hafalan atau esai take home itu kayak udah nggak relevan saat ini gitu. Jadi kita harus balik ke metode yang lebih humanis. Contohnya itu kayak ujian lisan, terus debat, terus presentasi, atau project based learning. Nah, hal-hal yang butuh emosi, empati, dan juga spontanitas tersebut itu yang AI belum bisa tiru gitu. Dosen dan guru juga harus upgrade peran. Jadi bukan lagi sebagai satu-satunya sumber ilmu, tapi sebagai fasilitator yang ngajarin caranya memvalidasi informasi. Kurikulum kita itu perlu masukin skill baru, yaitu critical thinking dan juga etika AI. Jadi mahasiswa atau siswa itu bisa diajarin cara bikin prompt yang cerdas, tapi juga diajarin tanggung jawab akademik. Jadi kesimpulannya itu, ChatGPT itu ibaratnya pisau bermata dua buat pendidikan kita. Dia itu bisa jadi alat hebat buat ngejar ketertinggalan pendidikan Indonesia, tapi dia juga bisa bikin otak kita tumpul kalau kita cuma jadi pengguna yang pasif. Transformasi pendidikan pasca AI ini bukan soal canggih-canggihan alat, tapi soal memperkuat kualitas manusianya. Jangan sampai teknologi itu makin pintar, tapi manusianya itu jadi makin malas berpikir. Sistem pendidikan kita itu harus sudah siap. Kita harus bisa berdamai, beradaptasi, dan juga mengendalikan alat ini, bukan malah sebaliknya. Oke, demikian analisis atau pemaparan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata atau makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.